Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita menyambung pembahasan kita dari 1 Samuel pasal 22 ayat 1 hingga ayat ke-5. Yang saya berikan judul, How do you deal with God delay? Bagaimana kita menghadapi delay, penundaan dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, perikop ini mengajar kita bagaimana kita menghadapi delay Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita membaca Alkitab atau ketika kita merefleksikan pengalaman hidup kita, maka kita mendapati bahwa seringkali waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Tetapi seringkali kita sulit untuk menerima Tuhan yang seolah-olah terlalu lama untuk menyatakan rencananya, pertolongannya dalam kehidupan kita. Kita seringkali tidak sabaran. Ada sebuah doa yang berbunyi demikian. Lord, give me a patience, but I want it now. Kita minta Tuhan memberikan kita kesabaran, tapi kita ingin itu segera dikaruniakan kepada kita. Ini persoalan kita semua, saudara. Kita ingin hal-hal itu terjadi segera, instan dalam kehidupan kita. Padahal ketika kita membaca Alkitab dan ketika kita merefleksikan pengalaman hidup kita di dalam hidup kita bersama Tuhan, seringkali Tuhan ingin kita menikmati proses. Seringkali Tuhan ingin kita melakukan apa yang harus kita lakukan dalam waktu penantian, dalam waktu penundaan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan ketika kita mengalami delay dari Tuhan dalam hidup kita? Sekali lagi kita seringkali tidak sabaran menunggu Tuhan menyatakan rencananya, waktunya dalam hidup kita. Jangankan untuk rencana Tuhan, untuk hal yang kecil aja, menunggu lampu merah aja, kita itu sulit untuk bisa menaati. Ini menjadi sebuah pergumulan dari setiap kita. Penundaan, delay itu ada sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita. Kita mengalami banyak delay dalam hidup kita. Dan kita juga tahu bahwa di dalam rencana Tuhan, ada banyak rencana Tuhan yang tidak segera Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kita. Ketika kita membaca Alkitab, kita melihat ada sebuah pola, ada sebuah pattern yang terus berulang. Yaitu ketika Tuhan menyatakan, memberikan sebuah penglihatan kepada seseorang. Tuhan menyatakan rencana kepada seseorang. Tuhan memberikan tugas kepada seseorang. Seringkali tidak langsung rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan orang itu. Contohnya apa? Contohnya misalnya pertama, Abraham dan Sarah. Tuhan memberikan janji kepada mereka, aku akan memberikan keturunan kepadamu. Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti ikan di laut ya. Kalau nggak salah ada nggak ya? Saya lupa juga. Ada nggak ya? Oh, seperti pasir di laut, ikan di laut. Seperti pasir di pantai, banyaknya saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Abraham dan Sarah itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menunggu apa? Rencana Tuhan tergenapi dalam hidup mereka. Kedua, contoh yang lain adalah Tuhan memang mempersiapkan Musa untuk menjadi pembebas bagi bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan suatu hari, Musa ingin melakukan itu, dia membunuh salah satu orang Mesir yang menganiaya orang Israel. Apa yang terjadi? Gara-gara peristiwa itu, Musa harus menghabiskan waktu 40 tahun menjadi gembala di padang Midian. Lalu satu contoh lagi, Yusuf. Tuhan pernah memberikan mimpi kepada Yusuf bahwa dia akan menjadi pemimpin atas segala kaum keluarga ayahnya. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian Yusuf dijual oleh saudaranya ke Mesir dan dia harus menghabiskan waktu bertahun-tahun di penjara sampai dia bisa keluar dan menjadi perdana menteri di Mesir. Apa yang kita lihat di sini? Sebuah pola, sebuah pattern. Bahwa seringkali ketika Tuhan menyatakan rencananya atas kehidupan kita, tidak serta-merta langsung Tuhan mengenapi itu di dalam kehidupan kita. Seringkali ada proses, seringkali ada waktu yang kita sebutkan seperti delay dari Tuhan. Dan seringkali waktu Tuhan itu bukan waktu kita, beda dengan waktu kita. Hal yang sama, yang mirip kita lihat dalam kehidupan Daud, saudara. Sejauh ini, saudara, kita melihat saudara Daud sudah dipimpin untuk bisa menjadi raja Israel.
Buktinya apa? Buktinya pertama, Tuhan sudah mengurapi dia menjadi raja Israel, menggantikan Saul. Kedua, Daud dijadikan sebagai apa? Menantu Raja Saul. Ketiga, Daud begitu dekat dengan Yonatan, anak dari Saul. Keempat, Daud berhasil mengalahkan Goliat dalam peperangan. Berikutnya, Daud dipercayakan tugas yang penting, dibawa ke istana untuk melayani Saul. Berikutnya, Daud dikasih tugas sebagai kepala pasukan Saul untuk mengalahkan tentara Filistin. Ada dan bagian Alkitab lain mengatakan Tuhan memberikan keberhasilan kepada Daud kemanapun ia pergi. Lalu bagian lain juga mengatakan yang kita sudah bahas dikatakan orang Israel dan pegawai-pegawai Saul mengasihi Daud. Rasanya dengan semua contoh-contoh bukti-bukti ini begitu dekat memimpin Daud untuk menjadi raja Israel berikutnya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Alkitab menceritakan kepada kita, Saul menjadi iri hati, dengki kepada Daud. Dan sampai pada puncaknya, Saul mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sehingga Daud mendapati dirinya tiba-tiba sedang dalam pelarian untuk menyelamatkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara, ini yang kita lihat Saudara. Ini sebuah potret yang kita lihat Saudara. Dan dalam kehidupan kita seringkali juga mengalami hal yang sama. Rasanya kita merasa hidup kita sudah dipimpin Tuhan. Sudah begitu baik, semuanya mulus. Tetapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan. Ada sebuah delay, ada sebuah penundaan. Rencana Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan ketika segala sesuatu dalam hidup kita tidak berjalan sebagaimana yang kita pikirkan? Apa yang harus kita lakukan ketika tiba-tiba kita mendapati jalan kita itu seolah-olah buntu? Ada banyak pergumulan, ada banyak pencobaan, ada banyak masalah yang menghalangi perjalanan hidup kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapati delay rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menghadapi delay Tuhan dalam hidup kita? Melalui pelajaran hari ini, kita akan belajar bagaimana kita menghadapi delay dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari kisah Daud ini, kita akan belajar bagaimana menghadapi itu. Ketika rencana Tuhan tidak segera tergenapi dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Mari kita melihat yang pertama. Tetap melayani Tuhan dimanapun Anda berada. Saya bacakan ayat 1 dan 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang sedang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudara, minggu lalu kita sudah belajar bahwa untuk menghindari kejaran Saul, maka Daud melarikan diri ke Gad, ke tanah orang Filistin. Tetapi ketika dia lari ke sana, ternyata orang Filistin mengenal Daud. Dan Raja Akis juga kenal siapa Daud. Maka Daud terpaksa harus pura-pura gila untuk menyelamatkan nyawanya. Daud pergi ke Gad karena dia berpikir tidak aman bagi dia untuk tinggal di Yehuda. Karena ada Saul yang mengejar dia di sana. Tetapi ternyata ketika dia pergi ke Gad, ternyata Gad juga tidak aman buat dia. Akhirnya apa? Akhirnya dia melarikan diri ke Gua Adulam. Di manakah Gua Adulam? Gua Adulam itu adalah sebuah perbukitan, ada sebuah bukit batu yang banyak gua-guanya yang ada di perbatasan antara Yehuda dengan Filistin. Daerah yang sangat sunyi, daerah yang kosong, daerah yang tandus. Disitulah Daud pergi untuk menyelamatkan dirinya. Dan Bapak Ibu Saudara dikatakan, ketika Daud ada di Gua Adulam, keluarganya, orang tuanya, saudaranya dengar kabar itu. Dan mereka pergi ke Gua Adulam untuk hidup bersama dengan Daud. Orang tuanya pergi ke sana karena orang tuanya juga merasa hidup mereka tidak aman
di Yehuda. Karena mereka juga dikejar oleh Saul. Akhirnya mereka pergi ke Gua Adulam, hidup bersama dengan Daud. Saudara, apa yang terjadi kemudian? Tidak lama kemudian ternyata ada banyak orang yang juga ikut bergabung bersama keluarga Daud tinggal di Gua Adulam. Siapakah mereka ini? Yang datang ini adalah orang-orang bermasalah, yang dikejar utang, yang melarikan diri karena dikejar utang. Orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang hidup dalam kepahitan, orang-orang yang sedang bermasalah dalam hidup mereka. Inilah orang-orang yang berkumpul ke Gua Adulam untuk menemui Daud. Dan Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan di sini apa yang Daud lakukan. Alkitab memberitahukan kepada kita, Saudara, Daud tetap melayani. Dia melayani keluarga besarnya yang datang kepadanya untuk mendapatkan perlindungan. Dia melayani setiap orang yang bermasalah yang datang kepadanya untuk mendapatkan pertolongan. Daud melayani mereka. Daud tidak menjadi pasif, menyesali dirinya. Kenapa kok rencana-rencana saya itu gagal? Kenapa ada banyak pencobaan, ada banyak kesusahan, ada banyak masalah dalam hidup saya? Dan saat ini saya bersembunyi di Gua Adulam, tempat yang sunyi, yang kotor, yang sepi, yang tidak ada kehidupan. Mengapa? Mengapa? Saudara, kita tidak melihat Daud mempertanyakan demikian. Sekalipun dia sendiri sedang bermasalah, sedang dalam kondisi yang tidak pasti tentang masa depan, tapi dia tetap melayani keluarga besar yang datang kepadanya. Dan juga setiap orang yang punya masalah, dia melayani mereka. Dia menjadi pemimpin bagi mereka. Dia tidak menyesali diri, dia tidak mengasihani diri, dia tidak menjadi pasif. Tapi dia tetap melakukan apa yang bisa dia lakukan. Ini prinsip yang kita pelajari. Bagaimana kita menghadapi delay dari Tuhan. Ketika rencana Tuhan seolah-olah tidak tergenapi, belum tergenapi. Bahkan kita mengalami banyak pergumulan, masa-masa sulit dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya berdiam saja, menyesali nasib, menyesali setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, menangisi diri sendiri, menangisi nasib kita? Tidak. Daud mengajar kepada kita, dalam situasi apapun yang kita hadapi, sekalipun masa depanmu engkau tidak jelas, apa yang akan engkau lakukan di hari depan tidak jelas, lakukan apa yang bisa engkau lakukan sekarang. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang, kita lakukan. Contoh, misalnya ketika kita mungkin di PHK dari pekerjaan kita. Dari saat ini ketika kita nganggur. Nganggur itu bukan berarti di rumah kita tidak berbuat apa-apa. Karena itu bisa bikin kita depresi. Bisa bikin kita akhirnya memiliki apa? Perasaan yang inferior. Kenapa saya di PHK? Kenapa saya nggak dipekerjakan lagi dan sebagainya. Bukan waktu untuk kita melakukan demikian. Tapi waktu kita untuk lakukan kesibukan lain yang bisa kita lakukan. Barangkali kita bisa ikut course tertentu, belajar sesuatu yang selama ini kita belum bisa pelajari. Barangkali kita bisa sementara melakukan hobi kita untuk beristirahat. Untuk untuk menyegarkan jiwa kita kembali. Atau barangkali kita mencari pekerjaan yang lain. Mungkin kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan atau posisi yang sama seperti pekerjaan yang sudah hilang itu. Enggak apa-apa, turunkan sedikit standar kita. Yang penting ada pekerjaan lain yang bisa mengisi kesibukan kita sambil mencari pekerjaan yang lebih baik. Ini yang kita pelajari dari Daud. Sekalipun dia berada dalam masa ketidakpastian, ada di sebuah gua, bersembunyi dan tidak tahu akan hari depan. Tidak tahu tentang nasib ke depan. Tetapi di saat itu dia tetap melayani. Dia melayani keluarganya, dia melayani setiap orang yang sedang bermasalah, yang butuh pertolongannya. Ia melayani mereka. Ini yang kita pelajari di sini, saudara. Saudara, ada sebuah ayat yang indah di dalam 1 Petrus 4 ayat 19 demikian. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Tuhan, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Bahasa Inggrisnya mengatakan demikian. Those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. Saudara, ayat ini menjadi sebuah petunjuk kepada kita, prinsip kepada kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masa sulit? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapati rencana-rencana yang begitu indah, yang seolah-olah Tuhan sudah bukakan, tiba-tiba mengalami penundaan.
Tiba-tiba kita mengalami setback dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Ayat ini memberikan kita petunjuk. Apa yang harus kita lakukan? Pertama dikatakan, commit yourself to God. We commit ourselves to God because He is our faithful creator. Dia yang menciptakan kita, Dia yang tahu kondisi kita, Dia yang tahu apa yang kita alami. Tuhan memiliki rencana bagi kita. Oleh karena itu kita diajar untuk menyerahkan diri kita kepadanya. Petrus dalam bagian lain mengatakan, serahkanlah dirimu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, maka Dia akan bertindak. Jadi waktu kita merasakan seolah-olah jalan di depan tidak pasti, masa depan tidak pasti, masalah jalan keluar tidak pasti. Pertama, belajar untuk commit ourselves to God. Kembali kita mendedikasikan, menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau ada penciptaku. Engkau yang telah menciptakanku. Engkau maha kuasa. Engkau tahu segala peristiwa yang terjadi. Engkau tahu masa depanku. Kembali aku mempercayakan hidupku ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah, tuntunlah. Biarlah rencana-Mu yang terbaik yang terjadi dalam kehidupanku. Itu yang pertama, saudara, yang dilakukan. Kedua, apa yang harus kita lakukan? Dikatakan, continue to do good. Petrus berkata, commit yourself to your faithful creator and continue to do good. Kita semua punya kecenderungan untuk menarik diri ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita mengalami setback dalam hidup kita. Kita mengunci diri, kita mengasihani diri, kita menyerahkan Tuhan. Padahal sesungguhnya di saat kita sedang dalam pergumulan, dalam kondisi yang berat, di saat itu kita harus kembali kepada Tuhan. Di saat kita sedang menantikan rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita, itu adalah momen untuk kita continue to do good. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan berkata, saya sendiri aja dalam masalah, bagaimana saya bisa tolong orang? Saya sendiri aja dalam pergumulan, bagaimana saya bisa tolong kamu? Daud punya alasan untuk melakukan hal itu. Dia bisa berkata kepada keluarga besarnya, saudara-saudaranya, orang tuanya, ngapain kalian mencari aku? Aku pergi ke sini untuk menyelamatkan diriku. Karena aku dikejar untuk dimusuh. Bukankah kedatangan kalian akan menjadi beban bagiku? Dia juga bisa berkata kepada orang-orang yang sedang bermasalah, yang banyak utangnya, yang sakit hati, segala macam. Kalian punya masalah saya juga jauh lebih besar. Saya aja tidak bisa menolong diri sendiri, bagaimana saya bisa tolong kalian? Daud juga bisa melakukan hal yang sama, mengatakan yang sama. Tapi kita lihat di sini, Daud tetap continue to do good. Dia tetap melakukan tugasnya, dia tetap melakukan melayani Tuhan, sekalipun dalam kondisi yang sulit. Dia tidak mengasihani diri, tapi dia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Prinsip pertama yang kita pelajari. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami delay rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita? Yaitu pertama, tetaplah melayani Tuhan dimanapun kita berada. Apapun kondisi kita, tetap melayani Tuhan. Kedua, teruslah mencari kehendak Tuhan. Ayat 3 dan 4. Dari sana Daud pergi ke Mizpah di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarnya mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Saudara, bagaimana kita menemukan kehendak Tuhan bagi kita? Bagaimana kita menemukan kehendak Tuhan untuk kita? Ada dua hal yang dikatakan di sini, saudara. Pertama, ingatlah apa yang telah Tuhan lakukan di masa lampau. Salah satu cara untuk menemukan kehendak Tuhan bagi kita untuk hari ini adalah dengan mengingat pekerjaan Tuhan di masa lampau. Itu prinsip pertama, menemukan kehendak Tuhan atas hidup kita. Yaitu apa? Mengingat karya Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita di masa lampau. Bapak Ibu Saudara,
Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan punya rencana desain atas segala kehidupan kita. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu ada desain Tuhan, ada rencana Tuhan di dalamnya. Ada banyak anak Tuhan yang bisa memberikan kesaksian. Walaupun pernah mengalami kehidupan yang sangat pahit, mengalami peristiwa-peristiwa yang tragis dalam kehidupan mereka. Tapi mereka bisa menyaksikan bahwa melalui peristiwa-peristiwa itu, Tuhan mengubahnya untuk menjadi kebaikan bagi hidup mereka di waktu yang akan datang. Saudara, di dalam Tuhan, bersama Tuhan, tidak ada yang disia-siakan. Setiap peristiwa yang kita alami dalam hidup kita, enggak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan merencanakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Salah satu cara untuk mengetahui kehendak Tuhan untuk kita hari ini atau hari esok adalah dengan mengingat karya Tuhan bagi kita di masa lalu. Saudara, pendeta Henry Blackaby mengatakan dalam bukunya Experiencing God, mengalami Tuhan. Dia mengatakan, looking for spiritual marker in your life. Yaitu selalu mencari, mengingat. Ada petanda-petanda rohani. Ada peristiwa-peristiwa tertentu. Ada turning point tertentu dalam hidup kita di masa lalu yang Tuhan sudah berkarya. Dan bangunlah iman kita. Bangunlah pengharapan kita atas dasar semua peristiwa itu. Ketika kita look back, ketika kita melihat kembali perjalanan hidup kita, ada momen-momen tertentu di mana Tuhan berkarya begitu luar biasa dalam hidup kita. Di saat kita sedang memikirkan rencana Tuhan untuk masa depan kita, jangan lupa peristiwa-peristiwa masa lalu. Hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan sebelumnya, yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya untuk kebaikan kita di waktu yang akan datang. Apa kaitannya dengan pembahasan kita saat ini? Pembahasan kita saat ini memberikan sebuah ilustrasi kepada kita. Yaitu apa yang dilakukan oleh Daud terhadap orang tuanya. Saudara, Daud tahu tinggal di gua Adulam itu tidak aman. Maka dia berusaha untuk mencari tempat lain buat orang tuanya berlindung. Maka di dalam bagian Alkitab ini dikatakan apa? Daud membawa keluarganya ke Moab, ke Raja Moab. Pertanyaannya adalah, kenapa Daud membawa keluarganya ke Moab? Itu negeri yang jauh di seberang Laut Merah. Jauh, saudara. Perjalanan yang jauh, yang sulit. Tapi kenapa Daud membawa keluarganya, orang tuanya ke Moab? Ada yang tahu jawabannya? Siapa yang lagi jawab? Siapa? Oh, Om Robert. Oh ya, sorry. Kenapa, Om? Betul, Om. Om nanti siang makannya saya yang bayar. Ya. Bagian konsumsi ya, jangan lupa nanti bagian Om itu saya yang bayar. Saya butuh berjam-jam loh, Om, menemukan jawaban itu loh. Hebat, Om. Betul. Kenapa Daud membawa orang tuanya ke Moab? Karena Daud ingat kisah di masa lampau. Apa yang dia ingat? Kisah tentang nenek buyutnya. Siapakah nenek buyut dari Daud? Yaitu Ruth. Ruth adalah orang Moab. Dan dia akhirnya menjadi orang percaya. Masuk ke dalam komunitas orang Israel, saudara. Daud membawa orang tuanya ke Moab. Kepada Raja Moab. Karena Daud tahu. Ada sejarah, ada hubungan darah yang mengalir dalam dirinya. Ada darah orang Moab yang ada dalam dirinya. Maka dia membawa orang tuanya untuk pergi ke Moab. Untuk mendapatkan perlindungan, saudara. Salah satu cara mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita adalah dengan mengingat pekerjaan Tuhan di masa lalu. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Ruth. Orang yang kafir, yang tidak percaya kepada Allah Israel. Tapi Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya bagi dia. Bahkan dia itu menjadi nenek moyang Daud. Dan nantinya Ruth itu menjadi nenek moyang Yesus Kristus yang akan lahir, akan berinkarnasi. Daud tahu ada darah orang Moab yang mengalir dalam dirinya. Maka dia membawa orang tuanya ke Moab. Supaya orang tuanya bisa dijaga dan dipelihara. Ini prinsipnya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, barangkali ada bagian dalam
bagian-bagian tertentu dalam kehidupan kita yang hari ini kita belum mendapatkan jawaban. Ada peristiwa tertentu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sampai hari ini kita masih bertanya-tanya, kenapa Tuhan izinkan peristiwa itu terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang ada peristiwa yang sudah terjadi, tapi akhirnya kita menyadari, oh ternyata Tuhan izinkan itu terjadi supaya kejadian ini, supaya peristiwa ini tergenapi, saudara. Tapi ada peristiwa tertentu yang terjadi dalam kehidupan kita yang sampai hari ini kita belum dapat jawaban. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Tetapi percayalah, satu waktu Tuhan akan nyatakan kepada kita. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita di masa lalu, itu seringkali ada cara Tuhan merancang segala sesuatu untuk kebaikan kita hari ini. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Daud ketika membawa orang tuanya ke Moab. Apa sejarahnya? Apa kaitannya? Karena Rut itu berasal dari Moab dan Daud dalam dirinya ada darah Moab dalam dirinya. Maka ketika dia mencari tempat perlindungan bagi orang tuanya, dia teringat Moab. Dia teringat Raja Moab dan dia membawa orang tuanya ke sana. Kedua, mencari kehendak Tuhan untuk masa depan. Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Saudara, Daud ingin mengetahui apa rencana Tuhan bagi dia. Perhatikan, Daud tidak sedang mencari keinginannya atau kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Tuhan. Maka dia berkata kepada Raja Moab, izinkan ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Dia mencari kehendak Tuhan. Dia bukan mencari kehendaknya, keinginannya, egonya, agendanya. Tapi dia mencari agenda Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Ini prinsip kedua, mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Prinsip pertama adalah mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu dalam hidup kita. Prinsip kedua mencari kehendak Tuhan adalah mencari kehendak Tuhan untuk kita. Bukan kehendak kita, bukan agenda kita, bukan ambisi kita, bukan maunya kita. Tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita. Yang terakhir, ketiga. Meresponi firman Tuhan dengan segera atau dengan cepat. Ayat kelima. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Saudara, ini pertama kalinya kita berjumpa dengan Gad. Nanti kita akan berjumpa dengan dia seringkali muncul dalam kitab 1 Raja-Raja. Dan Gad ini ada seorang nabi yang pada akhirnya dikenal sebagai Gad si pelihat. Saudara, di dalam kehidupan Daud, khususnya ketika Daud menjadi raja, ada 3 orang nabi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Daud. Ada yang bisa sebutkan nggak? Ada 3 orang nabi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Daud. Ada 3 orang hamba Tuhan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Daud. Ada yang bisa sebutkan? Ya? Oke, Nathan, Nabi Nathan 1. Ada lagi siapa? Siapa? Ada yang tahu siapa lagi? Samuel, betul. 2. Satu lagi siapa? Satu lagi siapa? Hah? Gad, ya udah disebut di sini gimana sih? Saudara, ada 3 nabi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Daud. Saya bacakan, saudara. 3 nabi ini disebut dalam satu ayat. 1 Tawarik pasal 29, ayat 29. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu. Dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad, pelihat itu. Ini 3 orang nabi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Daud, khususnya ketika dia menjadi raja Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud adalah seorang raja yang sangat responsif terhadap firman Tuhan. Setiap kali Tuhan berfirman melalui nabi-nabi yang Tuhan utus kepada Daud, Daud itu memiliki hati yang responsif, langsung menaati, melakukan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Tidak peduli apa yang disampaikan oleh nabi itu kabar baik, kabar buruk, ataupun teguran terhadap dosa.
Daud menaati. Contoh, ketika Nathan menegur Daud karena dia berzina dengan Bathsheba. Ketika Nathan dengan sangat berani mengatakan, kamulah orang itu. Langsung Alkitab mengatakan, Daud mengoyakkan bajunya masuk ke bait suci dan menyesali dosanya di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Ketika Tuhan berkata Daud berkenan di hatinya, itu bukan karena Daud orang yang ideal. Itu bukan karena Daud orang yang sempurna. Itu bukan karena Daud tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak pernah menyakiti Tuhan. Tidak pernah mengecewakan Tuhan. Tidak. Tuhan mengatakan engkau adalah orang yang berkenan di hatiku. Karena apa? Karena Daud memiliki hati yang responsif terhadap Tuhan dan firman Tuhan. Dia melakukan kesalahan, betul. Tetapi setiap kali firman Tuhan disampaikan kepadanya atas kesalahannya, dia bertobat, dia berusaha untuk memperbaharui dirinya di hadapan Tuhan. Itu yang kita pelajari, saudara. Dan saat ini, saudara, ketika waktunya bagi Daud untuk keluar dari gua Adulam, untuk kembali ke Yehuda, Tuhan menyuruh Nabi Gad datang kepadanya, memberitahukan firman Tuhan kepadanya, supaya Daud kembali ke Yehuda. Saudara, Yehuda ada tempat di mana Daud tidak ingin pulang lagi. Dia sudah trauma dengan Yehuda. Karena itu tempat Saul berada. Dan mata-matanya ada di mana-mana. Dan Saul punya kekuasaan untuk menghancurkan Daud. Daud tidak ingin kembali ke sana. Tapi ini firman Tuhan. Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui Gad. Maka Daud taat. Dan dia kembali ke Yehuda. Saudara, apakah kita memiliki hati yang responsif seperti Daud? Hati yang selalu mau menaati firman Tuhan. Hati yang selalu rindu setiap hari baca Alkitab, baca firman Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan prinsipnya, ketika Tuhan berbicara kepada kita, maukah kita menaatinya seperti Daud? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pemandangan dari gua itu ada pemandangan yang sangat gelap, sepi. Tidak ada apa-apanya. Pengalaman ini mirip dengan ketika Tuhan Yesus ada di kubur, saudara. Kuburan waktu itu kita tahu itu ada dipahat dari bukit batu. Dibikin lubang itu menjadi kuburan. Saudara, Tuhan Yesus ketika berada di kuburan, kondisinya juga sama, gelap, seolah tidak ada harapan. Hari kematian Yesus Kristus adalah hari yang paling gelap bagi murid-muridnya. Segala impian mereka, harapan mereka, itu menjadi sirna ketika Yesus disalib, ketika Yesus dikuburkan, saudara. Tetapi harapan muncul ketika pada hari ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan berkata bahwa, Alkitab berkata bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Tuhan memiliki masa depan yang penuh harapan bagi kita. Tetapi seringkali ketika kita mengalami delay dari Tuhan. Ketika rencana Tuhan tak kunjung tergenapi dalam kehidupan kita. Ada banyak perasaan yang bisa muncul berkecamuk dalam hati kita, dalam pikiran kita. Di saat demikian, kita kembali kepada apa yang kita pelajari dari bagian Alkitab ini. Yaitu kembali commit ourselves to God. Kembali mempercayakan hidup kita bahwa Tuhan ada pencipta kita. Dan bukan hanya pencipta kita, Dia juru selamat kita. Dia gembala kita. Dia punya rencana untuk kehidupan setiap kita. Dan sekalipun hari ini kita menghadapi masa yang sulit, kondisi yang tidak jelas tentang masa depan kita. Itu bukan berarti waktu kita menyesali diri, berdiam diri, dan pasif dan tidak berbuat apa-apa. Tidak. Tuhan ingin kita continue to do good. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Lakukan apa yang Tuhan masih beri kesempatan untuk kita kerjakan. Kerjakan, lakukan itu. Sampai pada waktunya Tuhan membuka jalan. Sampai waktunya Tuhan menyatakan rencananya, agendanya untuk kehidupan setiap kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kisah Daud yang ada di gua Adulam. Sesuatu yang kelihatan begitu pesimis, sesuatu yang begitu sepi, begitu gelap, dan tidak ada sesuatu yang bisa disyukuri dari kondisi yang ada. Tetapi dalam kondisi yang demikian, ternyata kami bisa mempelajari begitu banyak kebenaran yang Tuhan mau singkapkan kepada Daud dan Tuhan juga nyatakan kepada kami. Bapa, ketika kami menghadapi delay, rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami.
itu bukan berarti Tuhan menolak kami. Itu bukan berarti Tuhan tidak lagi berbicara, tidak lagi menyatakan kehendaknya kepada kami. Tetapi seringkali itu adalah momen di mana Tuhan mau mengajar kami untuk tetap percaya kepada Engkau. Tetap commit ourselves to you. Dan juga tetap continue to do good. Melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan saat ini. Sekalipun masa depan belum jelas. Tapi ajar kami untuk mempercayai bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kami. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.